Sekarang apa saja toh syiar-syiar di bulan ini? Sudah nampak di layar, Ibu? Belum? Oh, belum ya? Sudah ya, nampak ya? Ya, sudah. Ya, syiar apa saja di bulan Sya'ban. Ini sebenarnya materi ini kita ulang-ulang ya. Kalau ikut muslimah tangguh dari awal ini berarti udah diulang 4 sampai 5 kali kayak ini ya. Gak apa-apa ya, biar tambah solihah. Insya Allah tambah Ulang-ulang juga masih menghayati. banyak lupa, Mbak. Ya, kita apa saja syiar-syiarnya? Nah, syiar yang pertama seperti sunnahnya Rasulullah SAW. Apa? Saum. Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang paling banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Sya'bun ada yang bilang gitu. Ya, tadi hadisnya Usamah bin Zaid ya. Wahai Rasulullah, aku tuh tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan lain sebanyak di bulan Sya'ban. Rasulullah menjawab, itulah bulan yang banyak dilalaikan manusia, berada di antara Rajab dan Ramadan. Bulan ini adalah waktu diangkatnya amalan kepada Allah. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ummu Salamah juga menceritakan tentang banyaknya puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan disampaikan ya, eh, saking banyaknya Rasulullah SAW berpuasa di bulan ini ya kan, hampir 30 hari ya, minus sedikit itu tidak pernah terjadi di bulan-bulan lain selain di bulan, kalau di bulan Ramadan kan full. Kalau saum sunnah di sini di Sya'ban Rasulullah lebih banyak lagi dari bulan-bulan yang lain, tapi tidak full karena untuk menghindari puasa di akhir Sya'ban itu khawatirnya itu sudah masuk bulan Ramadan. Jadi di bulan ini, di bulan Sya'ban itu Rasulullah juga banyak sekali, bukan banyak ya, lebih perhatian terhadap hilal, ru'yatul hilal, pengawasan terhadap hilal, pengamatan pada hilal itu lebih lagi dibanding di bulan-bulan lain. Karena tadi untuk menandai masuknya bulan Ramadan. Lalu apa lagi syiarnya? Ini syiar yang utama ya. Nah, tilawah Al-Quran. Ini menurut Imam Ibnu Rajab di kitab Lataiful Ma'arif, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Halo ibu-ibu, nggak ngantuk kan? Nah, ngantuk ditahan ya. Bismillah. Apa kata Ibnu Rajab? Ya, menurut Ibnu Rajab, memperbanyak puasa, membaca Al-Quran di Sya'ban, membuat seseorang itu lebih siap menyambut Ramadan. Dan jiwa pun lebih mudah tunduk kepada ketaatan. Jadi pemanasannya lebih-lebih. Itulah mengapa kaum salafus soleh menjadikan Sya'ban itu sebagai bulan tilawah. Banyak membaca Al-Quran. Atau dikatakan bulan pembaca Al-Quran itu adalah bulan Sya'ban. Pernah dengar ya kalau yang ini ya. Nah, sekarang ibu-ibu sudah pemanasan belum tilawahnya? Salah sudah ya. Sahabat Anas bin Malik yang juga pelayannya Nabi Muhammad SAW itu cerita kalau Sya'ban itu udah datang, para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat ya,
itu lebih tekun membaca Al-Quran. Ya, Amru bin Qais disebutkan di kitab Lataif Al-Ma'arif tadi, bahkan menutup tokonya itu ditutup demi fokus dalam memperbanyak tilawah, membaca Al-Quran. Hal ini dilakukan para sahabat, para tabi'in, supaya apa? Supaya terbiasa, supaya kebiasaan itu melekat. Jadi pas Ramadan, sudah tinggal melestarikan. Dan ketika Syawal, itu nggak berhenti karena kecapean di Ramadan. Kan biasanya jadi ngokro ya, karena memang kurang pemanasan. Jadi langsung ngedrop jadi futur, karena tidak mempersiapkan lebih dulu. Baik. Tadi ya kalau saya balik ke poin satu ya, puasa sunnah. Kalau di dalam sholat itu ada pra, pra dari satu amalan. Misalnya sholat wajib itu punya sholat rawatib, qobliyah. Dan juga sholat rawatib ba'daiyah. Ya. Demikian juga puasa Ramadan itu punya awalan. Apa itu? Yaitu puasa di bulan Sya'ban. Dan punya penutup. Bukan penutup ya, kayak ba'daiyahnya. Yaitu di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Itu kata ulama, wallahu alam bishawab. Lanjut ya. Setelah saum sunnah, tilawah Al-Quran, nah apalagi itu? Nih, yang penting, membayar hutang puasa. Bahkan disampaikan, Sya'ban itu juga dikenal sebagai bulan untuk qadha bagi yang masih punya utang. Ibunda Aisyah berkata, aku dulu punya kewajiban qadha Ramadan, tapi aku tidak dapat menunaikan kecuali di bulan Sya'ban. Ya, ibu hamil, ibu menyusui yang sekarang sudah lepas ASI anaknya, nah bisa. Perawi hadis berkata, karena beliau sibuk dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau membersamai beliau. Jadi Bunda Aisyah ini sibuk membersamai Rasulullah SAW sehingga bisanya mengkodok itu pas Sya'ban. Jadi tadi ya Bu, puasa sunnah, tilawah Al-Quran, membayar hutang puasa. Nah, ini yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Nah, sekarang ini nih, apalagi infak dan sodako. Ini harus diperbanyak di bulan ini, Sya'ban. Rasulullah itu disebutkan, Rasulullah itu sendiri sudah sangat dermawan. Nah, nanti di bulan Ramadan, Rasulullah itu lebih dermawan lagi. Seperti angin yang berhembus. Saking dermawannya. Kemudian kata ulama Quran, dikatakan kenapa Rasulullah itu bisa berhembus seperti angin berhembus yang menyejukkan begitu. Perumpamaan beliau dalam berbagi, bersedekah, berinfak. Ulama Quran menyebutkan itu disebabkan karena Al-Quran begitu membekas di dalam hati Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah itu begitu ringannya dalam berbagi. Masya Allah. Jadi salah satu tanda seorang hamba terpengaruh kuat dengan Al-Quran adalah dari infak dan sedekahnya. Insya Allah kita termasuk ya di antara hamba-hamba Allah yang terpengaruh dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu membekas di dalam kehidupan kita. Amin ya Robbal Alamin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah tadi apa Bu? Puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah, tilawah Al-Quran, membayar hutang puasa, lalu bersedekah, berinfak. Bahkan, apa saya ini lagi ya, para sahabat itu
Ya, beliau menunaikan zakat lebih awal agar kaum fakir, kaum miskin memiliki bekal cukup menyambut Ramadan. Jadi zakat mal, ya, zakat perniagaan, zakat emas itu diserahkannya di sini di Sya'ban ini. Segera disalurkan supaya penerima zakat dari kalangan fakir miskin itu bisa tenang beribadah di bulan Ramadan, insya Allah. Secerdas ini dalam memikirkan sebuah amal soleh, amal sosial. Ada satu perkataan nih dari sahabat Anas bin Malik. Tadi sahabat Anas bin Malik juga dikutip ya perkataannya di bab sholat, di bab tilawah Quran. Nah, Anas bin Malik ini kan paling tahu bagaimana Rasulullah itu bersikap, berakhlak, keputusan-keputusan beliau karena membersamai Rasulullah itu selama 10 tahun ya, jadi dekat sekali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Anas bin Malik ini dekat dengan Nabi Muhammad. Sya'ban sahabat membayar zakat dari harta mereka lalu dibagikan kepada kaum lemah untuk membantu mereka beribadah supaya tenang. Hal ini, kata Anas bin Malik, ya sekaligus melatih jiwanya supaya bisa dermawan sebelum memasuki bulan penuh keberkahan. Jadi ini bentuk latihan kepada jiwa. Semua amalan-amalan tadi yang disiarkan di bulan Sya'ban adalah satu bentuk pengkondisian jiwa. Supaya jiwa ini bersih, jiwa ini terlatih, kuat dalam nanti beramal soleh. Walau alam bisawab. Kita lanjut ya. Puasa sunnah, tilawah Al-Quran, membayar hutang, lalu berinfak, berzakat, dan bersedekah di bulan Sya'ban. Lalu apa lagi? Ini saya dapat tambahan dari Ustazah Herlini Amran. Beliau memberikan nasihat yang ini sangat banyak dilupakan atau tidak diperhatikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Apakah itu? Nah, ini saya dapat dari beliau ya. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kata beliau kan kuliahnya di bidang hadis ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu sunnah. Baik itu bareng-bareng ataupun sendiri-sendiri. Diisi dengan macam-macam ibadah. Jadi jumhur ulama mengatakan menghidupkan malamnya aja adalah sunnah. Boleh sendiri-sendiri, boleh bersama-sama. Ini tuh khilaf di kalangan ulama ya, tetapi jumhur ulama menyebut ini sunnah loh, menghidupkan malamnya. Nah, ini hadis. Dalilnya ini. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam maghfirah bagi hambanya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, di malam nisfu Sya'ban, Allah melihat hambanya, maka mengampuni seluruh makhluknya. Kecuali siapa? Orang musyrik dan orang yang suka bermusuhan, suka hasad. Hadisnya Ibnu Majah disohihkan oleh Al-Albani ya. Tidak salah tipu. Jadi hadisnya sahih. Di malam itu Allah mengampuni seluruh makhluknya. Siapa coba yang nggak pengen diampuni? Bukankah ujung atau tujuan kita beribadah supaya kita diampuni? Nah, ini malam nisfu Sa'ban. Berarti tanggal 14 malamnya. Besok paginya tanggal 15. Itu dalilnya ya. Adakah amalan-amalan khusus? Ini Ustazah Herlini Amran mengatakan tidak ada sesuatu yang khusus. Artinya kesepakatannya adalah fadilahnya besar banget di malam nisfu Sya'ban. Jadi dianjurkan atau ini mustahab dihidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah biasa tanpa ada tata cara khusus. Ya bisa apa saja sebisa kita, semampu kita. Entah itu qiyamul lail, sholat witir,
tahajud, tilawah, berzikir, sholawat dan doa. Kata dia sholawat karena ini adalah bulan di mana ada Allah memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi ini mustahab, sangat dianjurkan. Nah, kemudian kita juga perlu berilmu ya, menghindari praktik-praktik dari pelaksanaan yang akhirnya tidak ada dalam tuntunan. Syiarnya adalah dihidupkan malamnya. Artinya jangan berlalu begitu saja. Karena ini adalah malam berdasarkan hadis tadi, malam yang begitu istimewa karena Allah akan mengampuni semua hambanya, kecuali siapa Bu tadi? Yang suka bermusuhan, Yang suka bermusuhan, selingkuh, orang hasad, orang musyrik. dan musyrik. Insya Allah kita nggak ada ya di antara kita bukan orang musyrik, na'udzubillah. Kita juga nggak suka bermusuhan, nggak enak diem-dieman. Kita juga bukan orang yang hasad. Insya Allah mengendalikan hati kita supaya tidak hasad. Ulama berkata, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban ini, malam maghfirah ini. Ulama berpendapat, banyak-banyaklah kamu mengampuni atau memaafkan orang. Sebanyak apa kita memaafkan orang? Sebanyak kamu pengen dimaafkan sama Allah. Maafin orang-orang yang menyakitimu. Maafin orang-orang yang mengabaikan kebutuhanmu. Maafin orang-orang yang tidak memahami pengorbananmu. Maafin orang-orang yang belum memahami keinginanmu. Dan lain sebagainya. Kalau kamu mau dapat ampunan dari Allah, pada malam nisfu Sya'ban, perbanyaklah kamu memaafkan orang lain. Sungguh besar sekali keutamaan dari orang yang sudi memaafkan orang lain. Gitu. Itu bukan kata-kata saya, kata-kata ulama ya. Saya cuma tukang ngutip. Jadi malamnya dihidupkan dengan ibadah apapun, tidak ada yang khusus, tapi kita berniat menghidupkannya, menjemput maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjemput ampunannya Allah, dihidupkan malamnya. Kita ingatkan keluarga kita supaya minimal sholat witir malam itu. Minimal beberapa ayat dibaca malam itu sebisanya. Lalu ketika malamnya sudah kita hidupkan, siangnya kita berpuasa. Berpuasa Ayyamul Bid, ya, berpuasa di tengah bulan. Insya Allah, semoga dengan begitu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan ya. Bismillah. Masih belum ngantuk kan ya, Bu ya? Ngantuk dikit nggak apa-apa. Jadi tidak ada tata cara khusus ya. Tidak ada. Hidupkan saja apa dengan apa yang kita bisa, apa yang mau kita lakukan. Nah, kesimpulan nih. Udah nyampe kesimpulan, Bu. Ya, Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilalaikan, tapi sesungguhnya dia punya banyak keutamaan. Ya, keutamaannya itu di antara yang tadi kita sebutkan, ada satu kaidah bahwa ibadah yang banyak dilalaikan, sedangkan kita melakukannya itu sungguh punya banyak pahala, banyak keutamaan. Misalnya tadi ya, sholat tahajud, itu banyak orang melalaikan. Tetapi kita bersungguh-sungguh, berpayah-payah mau melakukan. Maka di balik itu, insya Allah ada pahala besar menanti.
Kalau hendaknya kita keluarga muslim bersama-sama ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan, menghidupkan syiar-syiar sebagai persiapan memasuki bulan mulia Ramadan. Sambil berdoa kepada Allah, disampaikan kepada bulan Ramadan. Kita pemanasan ya di bulan Sya'ban ini. Ya, puasanya, tilawahnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Jadi, kita mengkondisikan jiwa karena tidak ada yang lebih butuh dikondisikan melainkan jiwa kita. Karena kalau jiwa kita kuat, insya Allah ibadah juga kuat. Betapa banyak orang tua yang bisa mengalahkan anak muda dalam berdirinya mereka sholat malam. Bisa kuat berdiri lama. Sedangkan yang masih usia 30, 40, 20 tidak sekuat mereka berdiri panjang di dalam sholatnya. Yang nggak, Bu, pernah dengar nggak cerita begitu? Kadang-kadang lansia itu lebih kuat ibadahnya dari yang masih muda. Itu bukan dari kekuatan fisik sesungguhnya, itu dari kekuatan jiwa mereka yang berpengaruh pada fisik mereka. Kalau ibu tawaf ya, umroh atau haji, ibu akan melihat mereka yang memakai tongkat tertatih-tatih melakukan Masya Allah. Itu tidak lain didorong karena kekuatan jiwanya. Jiwanya siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti sahabat yang masihnya bahkan menganga tercabik ketika usai perang Uhud, luka yang Masya Allah ya, tidak terperikan tergambarkan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan waktu itu untuk menyusul kaum musyrikin Quraisy, dikejar balik. Tahu Bu apa yang dilakukan para sahabat? Mereka menyeret tubuh mereka untuk ikut mengejar kafir Quraisy. Ada yang tangannya sudah tidak bisa dipakai, masih menyeret tubuh mereka dengan sisa-sisa kekuatan, dengan sisa-sisa apa yang dimiliki, dengan nafas yang tersengal-sengal, masih ingin turut di dalam kebaikan. Dengan jiwa yang seperti itu, Islam dimenangkan dan akhirnya bisa sampai Islam itu kepada nenek moyang kita dan kita semuanya memeluk agama Islam. Tidak lain semuanya karena jerih payah dan pengorbanan dari para sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini saya cukupkan. Ibu-ibu ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Ini materinya mengulang-ulang setiap bulan Syaban ya. Nah, Masya Allah. Diulang lagi, diulang. Gak apa-apa ya. Mbak Kiki mau merespon. Tadi Iya, iya. disampaikan ya, tadi disampaikan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan pembaca Al-Qur'an. Ya, Mm-mm. bagaimana kemudian dengan bulan Ramadan? Jadi karena tadi Ayu kan biasa terasosiasi kayak bahwa Ramadan kan bulan yang lebih banyak lagi orang membaca Quran. Nah, sementara ternyata bulan Sya'ban pun sebagai bulan pembaca Quran. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Itu satu. Yang kedua, eh, terkait juga dengan nafsu Sya'ban, tadi disampaikan bahwa diampuni gitu. Artinya kan itu sesuatu yang sangat-sangat wow gitu. Nah, bagaimana kemudian kadang-kadang kan ada ya yang nyeleneh gitu. Maksudnya, oh ya sudah, kita sudah diampuni nih gitu. Jadi habis apa malam itu terus meleng gitu atau seperti apa gitu sikap bijak belajar yang benar terkait memaknai Nusyu Saban. Demikian Mbak Kiki.
Saya tanggapi yang kedua dulu ya. Memohon ampun itu dianjurkan di setiap saat, Mbak Ayu. Namun di waktu-waktu tertentu itu memang khusus, dilebihkan. Ada waktu khusus di mana memang istimewa sekali, ya. Seperti halnya Allah mengistimewakan bulan haram di antara 12 bulan, mengistimewakan Ramadan dari 12 bulan, mengistimewakan Rasulullah SAW dari semua nabi dan rasulnya. Nah, salah satu malam yang penuh dengan ampunan itu adalah malam nisfu Sya'ban. Itu anjurannya. Dan kita berbaik sangka kepada Allah mendapatkan ampunan. Karena kala adab kita berdoa kepada Allah itu berbaik sangka. Ya. Tapi kita barengi dengan perasaan kita itu merendah, ya, hina di hadapan Allah. Nah, setelah itu sudah berganti jam, berganti hari, tetap saja kita itu memperhatikan karena kita manusia itu sudah di default tempat salah dan lu pasti ada aja kesalahan, sadari atau tidak. Kita itu akan terus berbuat dosa sampai Allah memanggil kita. Dosa ampun, dosa minta ampun. Meskipun kita berusaha supaya ya. Tetapi ada tentu kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja atau yang kita sengaja. Kalau sampai Ustazah Herlini Amran itu, ayo coba diingat-ingat. Ada utang puasanya nggak sejak balik sampai sekarang? Coba dihitung. Nah, itu sama juga kayak ada nggak sejak balik sampai sekarang kita ninggalin sholat. Kita bermaksiat yang belum sempat kita tobati. Jadi dosa kita itu besar gunung-gunung. Kalau ingat-ingat, kita belum sejak kapan aurat. Nah, ya Allah, maka deh, ampunilah aku atas dosa yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Karena tentu yang nggak kita ketahui itu lebih banyak. Lebih banyak yang kita tidak sadari dosa pada hak-hak Allah yang kita langgar. Tidak kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan selayaknya. Kita lalai dalam berzikir, kita lalai dalam sholat. Intinya anjuran meminta ampun itu sepanjang masa. Tetapi ada waktu-waktu khusus memang dilebihkan. Kenapa? Itu bentuk rahmatnya Allah, Mbak Ayu. Allah itu sayang banget sama kita. Waktu kita terbatas, usia kita terbatas, maka dikasih waktu-waktu khusus yang melipat gandakan amal, yang membooster iman, yang diturunkan maghfirah. Karena Allah tahu dengan kebijaksanaannya, kita itu waktu hidupnya sedikit dibandingkan umat-umat terdahulu. Maka dikasih Lailatul Qadar. Ya, dilipat gandakan. Ya, karena kalau ngejar pakai usia kita nggak nyampe, Mbak. Demikian juga ada waktu-waktu khusus ya, ada tempat khusus itu kita maknai sebagai rahmatnya Allah yang kita sambut juga dengan antusias, dengan optimisme, dengan merendah di hadapan Allah, dengan tawakal. Allah sudah menyediakan tempat, waktu, ya, kesempatan, sebab oleh rahmatnya. Kita sambut dengan hati yang bahagia. Karena itu adabnya. Terhadap hal-hal seperti itu kita harus berbahagia. Kita juga merendah di hadapan Allah. Kita memohon petunjuk, taufik, bimbingan kepada Allah supaya ketemu nanti dan akhirnya bisa dapat maghfirah. Lalu tanggapan yang pertama, ya balik lagi. Itulah rahmatnya Allah, Mbak Ayu. Di bulan Sya'ban ini oleh para generasi salafus soleh sudah dibukakan jalan. Gimana sih caranya menghidupkan bulan yang sering dilalaikan manusia? Oh, Rasulullah udah ngasih tahu. Gini loh caranya supaya nanti jiwamu siap, akhlakmu terdidik. Masuk Ramadan kamu tuh benar-benar menjadi manusia yang baru.
semangat, tidak ngos-ngosan gitu. Jadi menyikapinya begitu. Bulan di mana pembaca Al-Quran. Nah, Ramadan ya lebih-lebih lagi, Mbak. Karena sudah gas di Rajab Sya'ban. Jadi misalnya kalau mau khatam di bulan Ramadan, ya minimal Sya'ban ini seperempat juz, setengah juz sehari. Gitu. Kalau mau khatam 2 kali, minimal Sya'ban ini khatam 1 kali. Kan Rajab banyak ban. Jadi meningkat, meningkat, meningkat. Syawal mudah-mudahan ajak tuh. Bisa 1 juz, 2 juz sehari. Gitu. Itu ya Mbak Ayu. Ini rahmatnya Allah. Kadang-kadang kita itu terbatas secara bahasa. Jadi menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Arab itu ya bahasa Indonesia terbatas sekali. Kasih sayang Allah, maksudnya Allah, ya gitu-gitu. Ya. Ya, jadi kalau kita terbatas secara kosakata, otomatis cara memahami sesuatu juga akan terbatas. Jadi memperbanyak kosakata, pemahaman, ya, mendengar penjelasan para guru, bagaimana memahami suatu kata itu juga penting. Itu dibilang literasi ya kalau sekarang. Tapi memang kita sangat terbatas dalam bahasa Indonesia. Gitu Mbak Ayu. Oke, ada lagi ibu-ibu. Ini ada 13. Mbak, Bu Waryanti. Oh iya, siapa ini? Oh, Bu Evi. saya Ya. Bismillah. Ini saya mau melihat siar yang salah satunya itu terkait dengan infak dan sedekah. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah itu, saking dermawannya beliau itu seperti angin yang berhembus. Jadi ringan saja gitu dalam berbagi. Nah, lalu kalau misalnya, kalau dikaitkan dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran itu kalau tidak salah di surah Al-Isra ayat 29 yang kira-kira apa terjemahannya kira-kira dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu eh, dan juga jangan kamu terlalu mengulurkannya sehingga nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah, terkait dengan itu sikap kita dalam memaknai syiar infak dan di terutama di Sya'ban dan Ramadan ini seperti apa. Terus yang kedua tentang tilawah, memperbanyak tilawah. Jadi ada untuk yang apa namanya untuk yang juga sedang berjuang menghafal Al-Quran. Ada saya di antara teman-teman itu apa di salah satu ini nih eh, wali santri gitu ya, bahwa untuk Ramadan apa dianjurkan eh, ada pendapat bahwa santri itu sebaiknya mengurangi porsi hafalan lebih kepada porsi tilawah. Nah, lalu saya pernah juga mendengar Ustadz Adi Hidayat mengatakan seperti ini, bahwa sebenarnya menghafal itu juga adalah bagian tilawah. Karena menghafal sendiri kan untuk apa? Untuk kita yang awam itu kan tidak bisa langsung sekali dapat. Jadi mengulang-ulang itu kalau misalnya dikonversikan ke halaman itu juga banyak. Nah, jadi ada apa namanya perbedaan seperti itu. Eh, jadi menurut Mbak Guru itu seperti apa? Ah, terima kasih. Jazakillah khair. Wah iya Ki, Barakallah. Pertanyaannya bagus. Mbak Bu Evi, itu menghafal Al-Quran harus sama guru. Pakat ya. Kalau ini anak pesantren, pasti ada gurunya. Kalau kita kan harus nyari. Kalau mandiri, waduh, mungkin nggak nyampe tujuan. Harus harus ada yang menggandeng. Entah komunitas, yang pokok ada guru menghafal itu tempat menyetor. Nah, sekarang karena menghafal itu ada guru, ikut gurunya. Sesimpel itu. Gurunya
Misalnya Ustadz Adi Hidayat menyarankan begitu, harus ikut guru. Tapi ada guru yang nggak begitu, Mbak. Misalnya syekhnya anak saya. Syekhnya anak saya itu tidak memperbanyak tilawah, tetapi hanya menghafal, mengulang-ulang hafalannya yang sedang dihafal itu. Gitu. Jadi anak saya harus mencari waktu sendiri untuk tilawah. Tapi tidak mengerti yang lain beda lagi. Mengatakan bahwa menghafal itu adalah memperbanyak tilawah. Itu jangan lagi. Tidak ada yang salah atau benar. Semua tergantung pada guru kita. Jadi kalau kita sebagai murid, kita mengikuti guru kita bagaimana. Itu ya kalau di dalam dunia menghafal Al-Quran. Nah kalau kita sendiri yang masih mungkin pemula, yang pertama itu harus nyari guru dulu. Supaya ada yang membimbing. Yang namanya menghafal Quran. Kita perbaiki tahsinnya dulu atau apakah. Ikut guru insya Allah tidak tersesat. Mungkin lebih lambat jalannya, tetapi insya Allah sampai pada tujuan. Itu. Ikut guru. Lagi dalam menghafal Quran, gitu. Ujiannya di situ memang. Jadi kalau saya lihat gitu, kalau di Timur Tengah ya, misalnya di Mesir tuh guru nempeleng murid mah biasa Bu. Salah setoran ceplok gitu. Kualitasnya bagus dan itu memang budaya sana ya. Kalau di sini kan itu Bu. Tapi kebanyakan dari para guru saya yang bercerita bahwa putra-putrinya yang berhasil menghafal Al-Quran sampai mendapat sanad itu pasti sudah pernah menangis di hadapan guru. Entah dimarahi. Kalau yang perempuan pasti dimarahi. Gak mungkin dipukul. Kalau yang laki-laki pasti dipukul. Ada bekas pukul. Ada dalam riwayat dia menghafal itu. Kalau dengan Syekh Timur Tengah ada dipukul lah. Atau meja digebrak. Hmm. Gitu. Kalau di Indonesia lebih halus, So, lebih santun. Tapi hasilnya juga berbeda, Bu Evi. Standarnya. Gitu. Ya, intinya yang mau saya katakan, ikut guru. Guru bilang apa? Sekarang guru kita bilang apa? Ikut itu. Gitu, Bu. Karena kita sedang dalam posisi menyetorkan hafalan kepada seorang guru. Kan kakak ya. Oh, kok gini sih, kok gini. Kita sebagai orang tua itu sudah pasrah kalau masalah itu ya. Nah, beratnya di situ. Semakin kita pasrah, kita sikoh kepada guru anak kita, Bu. Itu akan semakin besar ilmu yang didapat anak kita, Bu. Semakin dimudahkan. Jadi kuncinya adalah gimana orang tua itu sikoh kepada guru. Kok gini sih metodenya? Enggak. Ya Allah, arahkan hati ini supaya bisa sikoh. Pasrah kepada. Bantu guru anak saya untuk mendidik anak saya. Gitu. Apalagi kalau udah di pesantren, Bu harus sikoh. Karena itu akan berbanding dengan ilmu dan keberkahan anak kita. Itu yang berat di orang tua zaman sekarang, mensikoh. Namun sebelum mensikoh itu, orang tua harus menyeleksi betul siapa yang mengajar anak saya. Kan kita yang menyeleksi di pesantren mana, di sekolah mana dititik. Ya udah, habis itu Bismillah. Sambil kita doakan, kalau anak kita pulang ke rumah ya kita didik sebaik-baiknya. Kalau sudah di sana kan kita tidak punya kuasa. Gitu. Itu ya Bu Evi. Ikut guru. Kalau gurunya Adi Hidayat, ikut Ustadz Adi Hidayat. Kalau gurunya siapa yang hafal Al-Quran yang lain. Saya juga menemukan perbedaan-perbedaan itu, Bu. Tapi saya tetap saat itu dengan siapa ya itu guru saya. Gitu. Kalau alam bisawab semoga terjawab ya Bu Evi. Ada lagi Bu Ibu Solihah. tapi maaf Mbak, itu yang untuk pertanyaan yang kedua, yang pertama tadi Oh terkait iya, ada dengan lagi. infak. Iya, Oh, Al-Isra ayat 29 ya. ya, Janganlah ini kamu kaitannya membelenggu. dengan apa Oh, anjuran infak di bulan Sya'ban dan Ramadan itu. janganlah kamu ini ya menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Ya, saya buka ini Qurannya. Artinya kalau di dalam
tafsir Muyasar itu jangan kamu menahan tanganmu dalam berinfak sebagai tindakan menyempitkan dirimu dan keluargamu. Jadi jangan sampai berlebihan dalam berinfak. Itu tafsir dari kerajaan Saudi begitu. Karena Allah mencela orang-orang yang berinfak tapi menelantarkan keluarganya yang sampai batas itu sih Bu. Kalau nggak sampai menelantarkan dan keluarganya rela agak mengencangkan ikat pinggang di saat itu, ya nggak masalah. Rela nggak beli baju misalnya, atau rela pakai baju lama, ya nggak apa-apa gitu. Karena kapan lagi? Atau misalnya infaknya itu, tapi malah nggak bayar utang, nah itu Bu, nggak boleh. Bayar utang diutamakan dari bersedekah. Nah, ini yang juga salah paham orang suka gitu. Oh, ini bayarlah hutang dulu gitu. Karena bayar hutang itu wajib, sedangkan sedekah itu sunnah. Melaksanakan wajib pahalanya juga gede. Nah, itu yang orang kurang memahami. Suka semangat di sunnahnya, wajibnya kurang semangat. Nah, itu ya Bu Evi harusnya masyarakat kita tuh dipahamkan bayar hutang dulu baru sedekah. Atau misalnya mau begitu, mau banyak bersedekah, minta tempo, nyicil. Aku belum bisa lunasin nih. Jangan sampai nggak ada kabar. Nah, kan itu etika ya. Kayak gitu, Bu Evi. Sedekah juga bisa dalam bentuk macam-macam ya, tidak hanya uang, tapi juga menyedekahkan waktu, tenaga, ya, menyedekahkan ilmu, mengajari orang, bikin kelas, atau apa. Ini ada banyak hal. Jadi misalnya Bu Ismi ngajar TPA, itu menyedekahkan waktu dan berzakat ilmu itu dengan mengajarkan. Jadi ilmu itu punya zakat, zakatnya dengan mengajarkan. Jadi supaya ilmunya barokah harus diajarkan, gitu ya Bu. Satu tadi tidak boleh berlebihan, cuma ada kondisi-kondisi memang orang-orang tertentu memaksa diri dan sebagainya. Hanya mereka yang tahu kondisinya. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh itu menelantarkan keluarga. Pelit sama diri sendiri dan keluarga itu yang nggak boleh. Kemudian ini yang harus dipikirkan, bayar utang dulu sebelum bersedekah. Gitu. Boleh bersedekah sambil bayar utang, dilakukan dua-duanya juga boleh. Artinya, terus nggak sedekah karena masih punya utang, gitu juga jangan. Sebisa-bisa mungkin ya, apalagi di bulan Ramadan itu jangan sampai sehari terlewat dari tidak bersedekah meskipun 1.000 rupiah ba'da subuh gitu ya, harus gede karena 1.000 rupiahnya kita itu bisa jadi setara dengan gunung emas di hadapan Allah karena ikhlasnya kita. Betapa banyak amalan yang menjadi besar karena ikhlas. Amalannya itu meskipun kecil gitu tapi bisa jadi gede karena keikhlasan, ketulusan. Walau alam bisawab. Semangat ya ibu-ibu mengkondisikan keluarga. Ya, apa nih persiapannya? Kita bahas ya, insya Allah. Kita siapkan ilmu, siapkan melatih akhlak kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Insya Allah, semoga Ustazah Umi Mardiah bisa hadir ya di bulan Syaban ini untuk mengajar kita tentang fikih. Nanti ibu bisa bertanya detail tentang beliau. Beliau sangat hati-hati sekali dalam mengambil pendapat gitu dan sangat detail. Sangat rigid penjelasannya. Kapan waktu beliau umroh dan mendoakan kita. Nah, beliau kirim video, tapi saya tidak kirim ke grup ya. Dia mendoakan kita, mengingat kita. Alhamdulillah. Tuh, kalau punya guru tuh diingat sama guru, didoain, Masya Allah. Ya, harus punya guru. Di apapun fase kehidupan kita. Entah apa ya, mau guru di bidang apa, harus punya mentor. Walau alam bisawab, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Sehat-sehat ya ibu-ibu. Sampai berjumpa entah kapan. Berjumpa online ya minggu depan insya Allah.
Berjumpa offline, semoga ada rezeki. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.